Halo sahabat Bareka, apa kabarnya? Yang pasti saya hari ini gembira sekali karena saya ada di satu tempat yang sangat membuat saya merasa istimewa. Maklumlah, barang-barang yang ada di sini juga istimewa-istimewa banget. Dan orang yang menemani saya juga orang yang spesial. Karena saya tahu saya punya sahabat ini memiliki pengetahuan dan kemampuan yang spesial dalam hal teh. Nah, teh ini memang satu produk yang harus diakui memiliki suatu kekhususan dan bahkan berabad-abad yang lalu berbagai bangsa saling menguasai bangsa yang lainnya hanya untuk memperebutkan teh saja. Jadi, hari ini kalau kita membahas mengenai teh dengan seorang yang ahli, tentunya tepat sekali. Tidak berlama-lama, saya perkenalkan sahabat saya, yaitu Ibu Suwarni Wijaya dari Xiangming Tea. Halo Bu Suwarni. Halo Pak. Bu, terima kasih ya. Hari ini kita bisa ketemuan lagi. Iya Pak. Udah 3 tahun sejak kita podcast mengenai teh ya. Iya. Dan hari ini kita pengen dapat update lagi dari Bu Suwarni mengenai teh. Iya. Oke. Saya sambil tuang teh ya Pak. Oh iya Bu, senang sekali bisa dapat bentar, dituangin Pak. teh oleh seorang ahli teh. Terima kasih Bu Suwarni. Nah, saya udah dituangin nih secangkir teh oleh seorang master tea, ya. Tapi kita ingin gali lebih lanjut mengenai bagaimana seorang Suwarni Wijaya bisa berkenalan dengan teh dan akhirnya sangat mendalami mengenai teh. Bu Suwarni bisa dijelasin, bagaimana sih awalnya Ibu bisa punya ketertarikan pada teh, suatu produk yang menurut saya ya bagi banyak orang mungkin dianggap biasa-biasa aja, tapi bagi Ibu kok menjadi sesuatu yang spesial sampai Ibu tertarik sekali? Ya, pada awal mulanya saya waktu masih kecil Pak. Saya ada seorang pengasuh. Dia yang setiap hari diberikan saya minum. Nah, aku apa sih tertarik? Apaan sih ini apa gitu loh. Waktu masih sekolah kan masih kecil ya, masih SD, nggak ngerti. Tapi saya lihat dia sangat menarik. Dia setiap kali pulang sekolah dikasih minum segelas, pakai poci yang kecil-kecil. Nah, memang saya tertarik dengan pocinya sebetulnya. Usia berapa itu Bu? Kelas 5 SD Pak. Kelas 5 SD ya? Iya. Mungkin sekitar usia 10-11 tahun ya? Bu, iya, kurang lebih begitu. Jadi saya dikasih minum melalui teko kecil. Sebetulnya saya tertarik teko kecilnya. Nah, habis itu, tapi setiap hari dibikinin, akhirnya saya belajar tentang Chinese tea ini. Ternyata Chinese tea ini luar biasa Pak. Oke. Nah, mula-mulanya seperti itu. Oke, jadi ternyata dari seorang pengasuh yang menyeduh teh di satu teko teh yang membuat Ibu tertarik. Sebenarnya teko teh itu dulu awalnya ya, iya, baru tehnya ya. Baru tehnya. Oke, tadi Ibu bilang Ibu belajar mengenai teh. Kira-kira Ibu bisa jelaskan pendidikan teh yang Ibu lalui bagaimana Bu dan di mana itu Bu? Iya, saya belajar teh, Chinese tea maupun Japanese tea itu melalui proses yang panjang Pak. Iya Bu. Kalau Chinese tea kan sejak saya masih di SD saya udah mulai minum. Nah, waktu saya belajar pembuat, menanam itu waktu saya punya kesempatan udah di SMP. Jadi saya sering ke Taiwan. Nah, saya belajar di Taiwan, hidup di dalam kebun, belajarlah sama petani-petani asup-asup itu semua. Nah, jadi di situ saya belajar bagaimana memetik teh, proses sampai dipanggang. Itu saya belajar. Praktek di lapangan tuh ya Bu? Iya, praktek di perkebunan lapangan, teh tuh? Di perkebunan. Di daerah Taiwan? Di Taiwan. Pada waktu itu belum ada sekolah teh Pak. Nggak ada sekolahan teh. Cuma hanya belajar bisa di dalam kebun. Nah, waktu di kebun itu pun kebetulan kakak saya yang paling besar di Taiwan, rumahnya di Muca, di Taiwan, di Taipei. Jadi saya ya belajarnya di kebun deket situ. Habis itu saya dibawalah ke tempat perkebunan yang lain.
Yang Ibu pelajari di daerah perkebunan itu terutama apa, Bu? Apakah penanaman ataukah pemetikan teh atau proses setelah pemetikan teh dan lain sebagainya? Apa yang lebih banyak Ibu pelajari pada saat itu? Pada saat pertama yang di perkebunan adalah bagaimana cara memetik Cara memetik teh, daun teh, pucuk daun teh. Pucuk teh. Jadi kita harus belajar dari matahari dulu, Pak. Oh iya. Ya, mataharinya berapa derajat sampai berapa derajat, itu boleh dipetik atau tidak. Okay. Lalu malamnya ada embun besar atau hujan atau bagaimana, itu belajar itu dulu. Habis itu baru ada pemetikan teh. Setelah pemetikan teh, lalu kita belajar bagaimana pelayuan di luar. Melayukan daun teh yang sudah dipetik tadi. Dipetik tadi. Okay. Jadi itu kan ada di dalam ruangan sampai sama di luar lapangan. Iya. Nah, itu semua proses teh itu harus belajar. Nah, habis itu setelah 1 hari lewat, sorenya, malamnya, nah kita mulai proses panggang, Pak. Memanggang teh. Di hari yang sama? Di hari yang sama. Jadi kalau manggang juga nggak gampang, Pak. Zaman dulu kan belum ada oven. Iya. Semua masih pakai tenaga manusia, manual gitu. Nah, pakai arang. Jadi itu prosesnya susah, Pak. Kalau apinya kebesaran, tehnya gosong. Kalau api kekecilan, tehnya nggak mateng. Mengontrol suhu pemanggangan sangat susah karena masih manual. Iya, masih manual. Lalu ya. kalau kekurangan arang, kita harus cepat nambah. Kegedean, kita harus cepat tutup. Terus nggak ada exhaust, nggak ada apa-apa. Nah, itu agak susah waktu pemanggangan. Tapi sampai hari ini saya sangat-sangat terkesan, Pak. Pada zaman sekolahnya saya itu, saya lewatin dengan proses-proses begitu, itu sangat mengesan. Nah, sekarang kalau saya lihat yang sekarang, anak-anak sekarang, mereka nggak bisa dapat pelajaran apa yang saya belajar. Karena pada saat itu memang masih semua manual, Pak. Berarti di proses pemetikan sendiri itu sangat bergantung pada kondisi alam yang tidak bisa diprediksi ya, Bu ya? Tidak bisa. Jadi misalnya kita menentukan besok pagi nih, kita harus bangun pagi mau petik, totalnya malamnya ada embun atau ada hujan, itu kita nggak bisa. Berubah rencana kerjanya. Harus ditunda. Jadi makanya pada zaman dulu memang proses teh dari pemetikan sampai dia menjadikan teh itu prosesnya nggak gampang. Nggak seperti sekarang semua udah serba otomatis, pakai mesin segala, itu beda sekali, Pak. Oke, jadi Ibu belajar pemetikan teh, belajar melayukan daun teh itu ya. Kemudian proses pemanggangannya sampai di ujung mungkin sudah mau siap dikemas atau gimana, Bu, selanjutnya? Iya, kalau sudah semua sudah selesai, sudah menjadi daun teh, itu harus ditaruh dulu, Pak. Ditaruh dulu, didiamkan kurang lebih berapa minggu, diaduk-aduk terus supaya namanya aroma bakarannya itu biar dia turun, baru bisa dikemas. Oke, jadi supaya aroma burningnya itu, hangus itu hilang dulu, baru bisa dikemas. Oke, ya, jadi memang memerlukan suatu ketekunan, ketelitian, selalu memantau ya, Bu ya, memonitor kondisi daun tehnya itu ya. Ada nggak, Bu, Muhammad, daun tehnya di awal ada 100% yang dipetik, sampai jadi nanti siap dijual tinggal berapa persen? Ada nggak kondisi begitu? Pak. Karena setelah jadi kita harus pilih lagi, Pak. Daun mana yang boleh dijual, apa yang enggak. Jadi semuanya harus serasi. Dari ukuran besar semuanya harus sama. Seragam. Semua seragam. Jadi nggak bisa ada yang besar atau yang kecil, ada yang warnanya tuh beda. Itu nggak bisa. Semuanya harus seragam. Dan itu semua Ibu Suwarni ikut pelajari juga di sana. Oke. Hal lain yang Ibu pelajari apalagi sehingga Ibu ada satu mungkin sertifikasi apa sebagai seorang penyeduh teh mungkin atau gimana, Bu? Begini, Pak. Kalau di dalam Chinese tea tidak ada sertifikat. Tidak ada. Karena Chinese tea suku bangsanya terlalu banyak. Sehingga nggak ada satu cara seduh yang bisa mendapatkan sertifikat. Sebagai standar Nggak bisa. Maupun kita sebagai seorang petani, itu pun kita nggak bisa mendapatkan satu sertifikat yang mengatakan saya itu sebagai seorang ahli di dalam Chinese tea. Itu susah, itu nggak ada. Nah, lalu kalau saya mendapatkan sertifikat adalah
Saya dari Japanese Tea, Pak. Oh, Ibu malah Iya. sertifikatnya dari Jepang. Ya, dari Jepang. Nah, di Jepang ini saat ini saya sudah mendapatkan, saya punya sertifikat selain dari Ochame, saya udah di Junkyoju, Pak. Jadi sebagai profesor. Oh, profesor. Profesor Oh. Junkyoju. Jadi kalau mendapatkan sertifikat itu juga gak gampang ya, Pak ya. Jadi Bu Suwarni dengan gelar profesor di bidang teh ini kita sebutnya sekarang panggilnya sensei ini. Karena sensei itu panggilan seorang guru yang dihormati di Jepang ya. Iya, di Jepang. Sensei Suwarni. Iya, Kita ini bangga ya, Indonesia ada seorang ahli teh yang diakui ya sama negara Jepang. sekarang ini yang di Indonesia satu-satunya orang yang mengantongin sertifikat itu mungkin cuma hanya saya satu. Wah. Makanya sayang sekali generasi yang muda ini siapa yang bisa ikut gitu ya. Pertama, selamat, dan menjadi tugas Ibu selanjutnya nih, memberikan edukasi kepada generasi yang lebih muda Iya. untuk Iya, bisa tugas. melanjutkan Iya. legacy dari Ibu. Iya. Iya, Oke. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan ada yang orang minum teh di Tiongkok dengan ragam jenis-jenis tehnya. Nanti Ibu jelasin jenis-jenis teh yang ada di Tiongkok itu apa aja. Jepang juga ada budaya minum tehnya yang juga sampai ada ritualnya ya Bu ya. Iya. Mungkin kalau kita lihat negara-negara Eropa juga punya budaya minum teh ya, seperti di Inggris sana. Iya, iya. Sampai disediakan apa namanya afternoon tea di hotel-hotel berbintang. iya. Stylenya Inggris, Iya. Inggris ya Bu ya. Inggris teh. Bisa Ibu jelaskan perbedaan-perbedaan budaya minum teh di berbagai lokasi yang terkenal itu Bu? Iya. Untuk budaya minum Kalau Chinese tea dari daerah Tiongkok, tehnya. memang minum tehnya seperti ini, pakai cangkir Oke. kecil, menikmati, mencicipi. Nah, kalau dari Jepang, mungkin juga ada yang pakai cangkir begini minum dengan cara seduh tehnya yang berbeda. Iya. Ada lagi yang seperti yang saya belajar adalah bagaimana mengocok semangkok teh. Oke. Itu juga ada. Nah, kalau yang di hotel-hotel itu mungkin agak beda ya, Pak. Kalau yang di hotel itu mereka lebih ke lifestyle ya, Pak. Oh, oke. Ya, entertainment. Tapi mereka tidak ke dalam kualitas teh. Tidak. Jadi mereka hanya lebih ke lifestyle. Jadi misalnya dengan gaya hidupnya, dengan gaya baratnya yang lebih kental. Ada dengan gula atau sebagainya. Nah, itu salah satu lifestyle ya, Pak. Oke. Jadi itu beda dengan dari Tiongkok, Jepang, itu beda sekali. Oke. Nah, saya pengen tahu nih sekarang nih mengenai cara minum teh. Bagaimana kita menikmati minum teh yang bisa maksimal? Kalau tadi Sensei Suwarni sudah menuang teh ke dalam cangkir, seperti apa Bu kita menikmati tehnya? Jadi bisa sahabat Bareka bisa tahu juga nih ketika mereka menikmati teh di rumah. Kalau dasar-dasar, kalau mau seduh Chinese tea, Ya. cuman satu, kita harus bisa memilih daun tehnya, Pak. Pilih daun teh. Pilih daun teh. Teh apa yang akan kita seduh. Oke. Lalu kita memilih alat-alat yang mau dipakai. Habis itu kita ada air. Air. Ya, air mineral air apa yang kita perlukan. Lalu suhu. Suhu dari air. Suhu airnya itu penting, Pak. Nah, setelah kita memilih daun teh, misalnya kita milih daun tehnya yang seperti sekarang saya seduh, ini adalah white tea. White tea. Ya, white tea yang lempeng tahun 1998, Pak. 1998. Ya. Oke. Sudah 23 tahun. Ya. Nah, itu saya 25 tahun. Ya. saya seduh teh tua white tea ini dari lempeng yang lempengan. Nah, itu saya ambil kira-kira kalau kita buat berdua, Pak, kan kurang lebih 8 gram. Oh, Ya, 8 gram aja? 8 gram Untuk berdua aja. cukup? Ya, Oke. 8 gram kita seduh. Nah, lalu airnya ini yang kita perlu adanya suhunya kurang lebih 100% mendidihnya. 100% jadi 100 Ya. derajat Celcius. Ya. Suhu didih air. Karena kenapa ini tehnya udah tua.
Oh. Nah, perlu mau bangunin daun tehnya itu perlu dengan air yang lebih panas. Begitu Nah, ya. jadi supaya dia bangun. Nah, ini hasil seduhannya Pak seperti ini. Warnanya seperti Ya, agak kuning keemasan ya, kuning warna tua ya. keemasan, ya, agak tua. Nah, kalau white tea yang masih muda warnanya nggak bisa seperti ini Pak. Oke. Dia lebih muda, warnanya kuning. Perbandingan air dengan daun tehnya itu kira-kira tadi 8 gram Ya. itu ya. Airnya berapa cc? Airnya kurang lebih boleh 200 cc Pak. Airnya 200 cc. Ya, Dan itu bisa diseduh 8 gram itu sekali saja atau bisa berkali-kali? bisa berkali-kali Pak. Bisa berkali-kali. Iya, bisa Dan berkali-kali. masih terasa terus tehnya. Masih terasa. Oke. Bisa berkali-kali. Baik. Rupanya minum teh itu 8 gram itu ternyata tidak hanya selesai sekali ya Bu ya? Enggak, bisa berkali, makanya kalau dihitung masih oke. Oke. Masih oke. Baik Bu, jadi itu kalau mengenai air sendiri apa syaratnya? Airnya harus bagaimana? Umpama apakah pH-nya atau apa Ibu ada memberikan panduan bagaimana kalau air? Kita ambil yang di tengah-tengah Pak. Jangan basah. Kalau basah. basah air ini tehnya jadi nggak enak. Jadi rasanya tuh nggak tahu seperti apa. Jadi sebetulnya kalau kita mau minum ya pakai air gunung, tapi sekarang air gunung kan susah. Jadi kita mungkin pakai pH-nya antara 7 atau berapa ke atas gitu kan. Tapi asal jangan basah Pak. Nah, sekarang di Xiangming Tea sendiri, kalau Ibu tadi bilang memahami mengenai berjenis-jenis tehnya yang ada. Di Xiangming Tea sendiri ini apa, Bu? Koleksi-koleksi yang menjadi spesial bagi para penikmat teh untuk bisa mendapatkan teh berkualitas di sini, Bu? Bisa disampaikan? Ya, kita di sini sebetulnya koleksi tehnya sangat banyak sekali, Pak. Ini cuma hanya sebagian. Masih banyak sekali. Cuman biasanya tamu-tamu di sini penikmat teh itu mereka semua teh juga minum, cuman mereka ada yang lebih banyak ke pu'er, Pak. Pu'er? Ya, pu'er teh hitam. Teh hitam? Ya, teh hitam. Jadi mereka ini peminumnya atau peminat ini, mereka rata-rata minumnya teh yang tua. Oh. Teh tua, Pak. Teh tua? Teh tua. Jadi karena koleksi saya juga sangat banyak yang teh tua di sini, ya mereka juga bisa menikmati. Teh itu digolongkan tua ketika usianya minimal berapa tahun? Kalau untuk senchanya sendiri, sencha itu raw ya. Kalau raw-nya itu sendiri harus 10 tahun ke atas, Pak. Oke, 10 tahun ke atas baru mulai digolongkan teh tua? Iya, teh yang masih udah bisa diminum. Oh, teh yang kalau mau di tua sekali ya 15 sampai 20-an tahun. 15 sampai 20 tahun. Bahkan tadi yang Ibu seduh ini sudah 25 tahun nih. Iya, tahun 98. Tahun 98. Ya. Wah, saya beruntung sekali nih hari ini. Coba silakan Pak, kita minum. Minum coba ya Pak. Nah, ketika kita minum, kita jangan langsung ditelan Pak. Kita cicipin, kita diamin sebentar di dalam mulut, biar ini semua gusi-gusi kita tuh kena air tehnya. Lalu itu baru kita ditelan. Nah, nanti lihat tenggorokan kita itu licin, enak. Nah, kalau dia menambah air ludahnya tambah banyak, berarti tehnya ini bagus, Pak. Oke. Kalau dia ludah atau mulut kita sebanyak ludah, berarti kan nggak kering. Jadi kita nggak gampang batuk ataupun pilek. Makanya kenapa minum teh itu bisa juga mencegah orang untuk lehernya tuh kena radang tenggorokan. Iya, betul, Pak. Batuk ya. Maka bisa membuat tenggorokan kita itu selalu lembab ya Bu ya? Iya, lembab Pak. Apakah meminum teh itu sebaiknya menurut budaya minum teh China atau Tiongkok itu hanya minum teh saja tanpa makanan, atau kita sambil menikmati makanan sambil minum teh juga sehingga makanan itu menjadi lebih meningkat kualitasnya atau tehnya jadi lebih meningkat kualitas rasanya? Contohnya Ibu hari ini berbaik hati nih juga menyajikan mooncake. Sebetulnya kalau kita lagi menikmat teh, Pak, kita nggak ada makanan kecil. Jangan makan makanan kecil. Jangan makanan kecil karena kita harus merasakan kualitas daun tehnya. Kualitas ini bagaimana? Lalu kita juga harus berasa
setelah saya minum, Ya. ini tehnya ada apa di dalam tenggorokan kita. Oh. Dia bisa membuat liurnya tuh menari-nari atau bagaimana. Nah, kita harus, nah itu namanya cicip teh, Pak. Beda dengan minum teh. Cicip teh dengan minum teh. Ada perbedaan tuh? Beda dong, Pak. Kalau minum ya kita minum aja. Kalau kita mencicip, karena saya ini menyeduhkan teh tua dan teh yang berkualitas, kita harus mencicip. Kita nyicip, kita pelan-pelan, kita nyicipin. Ya. Kita rasakan. Nah, inilah buat relaksasi, Pak. Oke. Ya. Jadi sudah masuk setengah meditasi juga nih, Iya, betul. Sensei. Makanya di Jepang dan di Tiongkok menyeduh teh dan minum teh itu benar-benar sesuatu yang dianggap seperti ritual yang tinggi. Tinggi ya? Ya, sampai saat ini, Pak. Kalau kita bisa menyeduhkan teh yang bagus kepada sesama penikmat teh, itu luar biasa, Pak. Okay. Makanya saya juga sangat senang sekali Pak Petrus juga bisa menikmati teh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Jadi kita bisa ini berbincang-bincang tentang masalah teh, Pak. Oke, jadi ikatan antar manusia menjadi lebih erat terbangun dari teh. Dari teh, Pak. Oke, ya. Berarti ingat ya, jadi kalau lagi minum teh, sahabat Bareka, jangan sambil makan kacang. Betul, betul. Jadi percuma Anda beli teh mahal-mahal. Bu, mau tahu juga nih nanti ya, harga teh di Xiangming ini berapa ini? Wah, itu relatif, Pak. Itu Relatif ya? Ya. Tapi yang pasti harganya sudah pakai angka belakangnya itu kata juta ya, Bu ya? Tidak akan ratusan ribu ya, Bu ya? Ratusan juga ada, Ribu, tergantung ya? Pak, kan tehnya kan banyak, Pak. Okay. Ada yang berapa puluh, ada yang puluh, ada ratus, ada juta juga ada. Ada okay. Semua ada, tergantung masing-masing punya selera. Ada yang bilang, aku nggak perlu yang tua, tapi yang penting yang buat kesehatan. Ada juga, Pak. Nah, teh tua dan teh muda itu, apa yang menjadi ciri khasnya kalau di teh muda berbeda dengan teh tua? Mas? Kalau teh muda, Pak, tergantung ya. Kalau kita lagi minum teh muda, kalau dengan kondisi yang masih oke, mah nggak bermasalah, nggak masalah kita minum teh yang muda. Tapi kalau dengan bermasalah di pencernaan, lebih bagus kita minum yang lebih tua. Oh, begitu ya, Bu ya? Iya. Justru bukan semakin muda, semakin lebih ramah pada pencernaan, malah semakin... Enggak, semakin tua, semakin ramah tua. Iya. Oke. Setelah kita membeli teh yang ya bagi kebanyakan orang juga tentunya teh berkualitas tadi, harganya tidak murah, tapi bisa mendapatkan sensasi minum teh yang tinggi, kemudian juga manfaat dari minum teh yang besar. Bagaimana cara nyimpannya supaya teh ini jangan sampai rusak pada saat disimpan? Penyimpanan teh sebetulnya nggak susah, Pak. Okay. Yang penting punya ruangan yang bersih, yang rapi, dan tidak ada campur dengan yang lain-lainnya. Misalnya dekat dengan dapur. Jadi kalau seperti itu mungkin agak kurang bagus. Tapi kalau dia ada tempat tersendiri buat penyimpanan, itu lebih bagus, Pak. Oke, yang dimaksud tempat tersendiri buat penyimpanan apa? Saya simpan di dalam toples atau saya simpan di lemari pendingin atau bagaimana? Oh, kalau simpan di dalam lemari pendingin itu misalnya green tea ataupun silvanide. Nah, silvanide itu yang harus di kulkas. Kalau seperti teh yang udah berfermentasi 50% ke atas, itu biasanya nggak usah. Hanya di dalam ruangan terbuka. Ya. Ya. Asal jangan lembab, Pak. Jangan lembab? Iya, jangan lembab. Ya. Suhu udaranya ya normal aja nggak apa-apa? Ya, normal. Tapi tidak boleh lembab? Ya. Oke. Yang penting itu kalau untuk teh tua ya, Bu ya? Ya. Kalau teh muda kita... Sama, Pak. Teh muda sama teh tua boleh dijadikan satu tempat, cuman harus dibagi. Misalnya saya punya teh yang yang roasted atau yang bukan roasted, itu jangan dicampur. Oh. Nah, seng sama sow itu harus dipisahkan, nggak bisa dijadikan satu tempat. Okay. Jadi nanti wanginya jadi berubah. Wanginya jadi berubah? Iya, iya. Wadahnya masing-masing ya, Bu ya? Iya, wadahnya masing-masing, Pak. Baik. Rupanya Anda harus perhatikan ya cara nyimpen teh. Nanti Anda simpen sembarangan, sayang sudah beli tehnya mahal-mahal.
Jangan deket-deket durian juga ya Bu ya? Iya. Nanti tehnya wangi durian Ya, ya? nggak boleh deket durian, kopi itu nggak Kopi boleh ya? Pak. Oke. Durian, Ya. kopi nggak boleh Pak. Kalau jenis-jenis teh itu secara umum pembagiannya gimana? Secara Sensei. seduh teh itu pembagiannya pertama ya kita siapin teh apa yang kita mau diseduh. Lalu alat yang mau dipakai. Misalnya sekarang kita mau seduh green tea. Nah, green tea apa? Misalnya green tea Pilocun, oke. Terus kita wadahnya yang mau diseduh adalah pakai keramik Taiwan. Pakai keramik, tidak boleh pakai teko. Nah, Nggak boleh pakai teko? Nggak boleh, Kalau karena dia green tea? tunas. Green tea nggak boleh pakai. Oke. Karena ini bisa menyerap panas, Pak. Menyerap panas? Ya, menyerap panas. Sedangkan dia kan daun tunas, Ya. dia nggak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas, daun tehnya jadi mateng. Maka suhu airnya pun di sekitar Cuma 70. 70 derajat? Ya. Kalau green tea ya? Green tea. Oke. 100 derajat malah nggak bagus? Nggak boleh. Oke. Ya. Habis itu, kita perlu cangkir buat minum. Cangkir? Ya. Cangkirnya yang bagaimana? Cangkir kecil, Pak. Yang seperti ini? Yang seperti ini, cangkir kecil. Ini oke. Ini bisa yang green tea bisa, yang black tea bisa? Enggak, kalau ini khusus untuk green tea, oolong bisa. Kalau untuk black tea lebih besar. Lebih besar lagi? Lebih besar. Oke. Kalau gelas biasa yang transparan, kalau minum green tea bagaimana Bu? Umpama saya nggak punya cangkir semacam ini. Gelas biasa yang boleh juga. Boleh? Boleh juga, Oke. Pak. Yang pasti jangan yang ada pori-porinya ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi ada green tea. Kemudian ada jenis teh apa lagi Bu selain green tea? Ada green tea, ada white tea, White tea, ada red tea, red tea, ada flower tea. flower tea seperti Flower tea, jasmine. jasmine. Oke. Jasmine, Kalau flower tea. ulung tea itu golongannya di mana? Qingca. Qingca itu green tea teh hijau tua. Teh hijau yang tua. Ya, teh hijau tua. Karena teh hijau muda itu adalah golongan ke Longjing Pilocun green tea. Oke, jadi teh hijau yang muda itu green tea. Ya. Tapi kalau yang tua itu ulung. Ulung. Oke. Kalau yang tadi Ibu bilang puer itu black tea. Black tea. Oke. Nah, kalau misalnya di teh di Inggris, black tea-nya mereka adalah red tea, Pak. Black tea mereka Iya, adalah red tea. Iya. Oh, black tea is red tea. Iya. Sementara di China, di Tiongkok beda. Beda. Dua golongan yang berbeda. Iya, beda. Black tea is black tea, Ya, red tea is red tea. Ya. Oke, seperti itu ya. Kalau di Jepang bagaimana pembagiannya, Bu? Di Jepang cuma satu green tea. Satu green tea. Ya. Tapi mereka ada matcha. Matcha itu termasuk green tea matcha. Green tea matcha. Nah, Ya. apa bedanya matcha dengan green tea sendiri? Apakah matcha green itu spesial? Green tea masih berupa daun. Oh, kalau green tea-nya masih daun. Dia ada sencha, ada gyokuro. Nah, lalu kalau di matcha ada dua. Matcha ada osucha atau okoicha. Cuman dua. Matcha itu sudah berupa bubuk juga ya, Bu ya? Matcha itu bubuk. Matcha itu bubuk. Matcha itu bubuk. Kalau green tea masih berupa daun. Daun. Tapi asalnya matcha dari green tea juga. Iya, betul. Sumbernya tetap green Itu tea ya. green tea, cuman dia punya daunnya yang buat matcha itu beda. Prosesnya juga beda, Pak. Jadi dia punya kebun itu sebelum dia pemetikan itu semua ditutup pakai jaring-jaringan anggrek. Oh ya. Dia nggak boleh kena matahari selama berapa 88 hari atau berapa hari ditutup pakai jaring-jaring anggrek itu. Sebelum dipetik. Sebelum dipetik. Habis dipetik dia nggak boleh kena matahari, langsung dimasukin ke dalam ruangan gelap. Cahayanya cuma satu kecil. Nah itu pelan-pelan dia ada mesin giling dari batu, Pak. Dari batu mesin giling. Nah itu dari situ dia pelan-pelan dia proses. Makanya Itulah. kenapa matcha dia punya warnanya masih hijau bagus. Hijau yang Iya, sangat yang unik warna matcha itu hijaunya. Nah, saya mau tanya juga, teh itu katanya kalau yang teh koleksi semakin hari semakin tinggi harganya. Kenapa itu terjadi, Bu? Karena begini, Pak. Kalau kita mau koleksi tehnya, kita harus memilih bahan bakunya, dasarnya bahan baku itu harus yang bagus. Oke. Kalau bahan bakunya yang biasa disimpan sampai puluhan tahun itu juga percuma.
tidak ada nilainya. Oke. Nah, kita mulai pertama dari bahan bakunya dia sendiri sudah harus bagus. Udah bagus, baru kita buat disimpan. Nilainya itu bertambah. Jadi penting sekali Dia memilih bahan baku yang bakunya terbaik ya, supaya harganya nanti ke depan naik terus. pasti. Oke. Nah, itu kalau bahan bakunya yang bagus itu 1 tahun kurang lebih bisa naik 20%, Pak. 1 tahun naik 20%. Lebih hebat. Lebih hebat daripada deposito di bank. Iya, betul Pak. Luar biasa. Nah, kalau dia naik terus ya Bu ya, apakah kalau seperti di wine itu kan rasanya juga ikut berubah, tambah Ya, tua ya Bu ya, ya. wine itu. Teh juga akan mengalami kondisi semacam itu? Seperti itu, Pak. Oh ya. Makanya dengan kondisi yang kita sendiri harus menyimpanannya bagus. Pertama adalah syaratnya adalah bahan baku tehnya. Udah bahan bakunya bagus, penyimpanannya bagus, tidak lembab, tidak panas juga. Nah, itu harus dijaga suhunya sampai waktunya 15 tahun kemudian. Nah, ini berharga sekali, Pak. Jadi nunggu 15 tahun dulu nih? Iya. Oke. Makanya Pak, nggak usah susah-susah jauh-jauh kemana-mana, ke Siang Mingti aja. Siang Kita Mingti siap aja, semua. Anda cari investasi uang Anda di sini. Baik. Apa yang sebagai seorang ahli teh, Sensei Suwarni lakukan juga kegiatan dalam mengedukasi teh buat masyarakat luas selama ini? Selama ini saya setiap hari cuman hanya memperkenalkan budaya minum teh, mau secara Chinese style atau Japanese style. Oh. Itu adalah kegiatan saya sehari-hari, Pak. Mana yang lebih banyak dipilih, Chinese style atau Japanese style sama masyarakat kita? Waktu saya memang lebih banyak di Chinese tea, tapi Japanese tea saya juga sama ya, seimbang kayaknya, Pak. Oh, oke. Ya. Tentunya pilihan tehnya kan pasti berbeda ya, yang milih Iya. Chinese style sama Japanese style. Kalau Japanese style kita tidak bisa berduduk berbincang-bincang dengan yang biasa. Itu ada ritualnya. Jadi ada proses. Nah, kalau Chinese tea lebih familiar, jadi bisa ngobrol, bisa tanya jawab, itu bisa. Sambil ngobrol, sambil menikmati teh. Yang pasti, tapi tidak sambil makan. Tapi kalau Pak Petrus mau makan, silakan. Terima kasih. Oke, saya mau belajar lebih banyak daripada mengunyah lebih banyak. Oke ya. Nah, tentunya Ibu Suwarni karena juga sudah lama di Indonesia setelah kembali dari Taiwan, bagaimana yang Ibu lihat teh-teh Indonesia yang sekarang ini juga pastinya semakin hari semakin banyak juga yang berkualitas baik dijual di pasaran. Apa yang Ibu lihat? Sebetulnya teh Indonesia itu bagus ya, Pak. Oke. Bagus. Untuk ekspor dia sendiri udah 50% ke atas sudah diekspor ya. Oh. Cuman kita di Indonesia sendiri mau cari teh Indonesia itu susah. Oh iya, saya yang bagus Ya, berkualitas. yang bagus, yang berkualitas itu susah. Mungkin semua udah dibuat ekspor. Ekspor. Ya. Sebetulnya saya juga sangat mendukung ya. Kalau ada teh Indonesia yang bagus, kita juga harus bisa lebih ini. Tapi sayangnya kita di Indonesia sendiri nggak bisa dapat yang kualitas bagus, Pak. Apakah proses yang Ibu lihat di Indonesia hampir sama seperti yang Ibu dulu lihat di Taiwan? Bagaimana Taiwan. mengenai pemetikan? Sekarang? Ya. Sekarang udah beda, Pak. Oh, okay. Sekarang saya balik lagi ke perkebunan. Aku lihat udah beda sekali. Zaman dulu kita bener-bener kerjanya berdampingan, kerja setiap pagi. Nah, sekarang adanya mereka tuh semua pakai mesin. Oh. Nah, lalu cara prosesnya semua juga udah pakai mesin otomatis. Jadi apa yang saya mau dapat seperti dulu itu udah susah. Pengalaman yang sangat unik dan spesial berkesan itu sudah tidak bisa diulang lagi ya Bu ya? Tidak bisa. Kondisi Makanya sudah ada berbeda. pepatah mengatakan kita harus bisa menghargai saat ini. Setelah ini kita nggak tahu apa akan terjadi. Jadi saat ini saya sangat menghargai apa yang kita bisa berdiskusi hari ini. Iya, terima kasih Bu. Kita juga apresiasi hari ini Bu Suwarni menyediakan waktu dan koleksi tehnya untuk di-sharing kepada sahabat Bareka. Bu Suwarni, apa yang masih menjadi mimpi dan cita-cita Ibu
terkait dengan apa ya, bagaimana orang itu menikmati teh yang menurut Ibu masih pengen harapkan bisa terjadi di masyarakat kita? Saya sangat mengharapkan teh ini bisa dikembangkan terus, Pak. Karena pada saat ini memang teh ini kayaknya tidak dijunjung tinggi ya, nggak seperti di negara lain. Misalnya di China, di Taiwan, ataupun di Jepang. Itu kan dijunjung tinggi sekali. Teh ini untuk persahabatan. Tapi di Indonesia, teh ini sebagai minuman gratis ya, Pak. Oh. Jadi tidak dihargain. Yeah. Jadi sayang sekali. Misalnya murid saya, mereka mau belajar banyak, Pak. Sampai saya sendiri lupa. Tapi yang menghargain ini cuma berapa orang aja. Jadi sangat minim sekali mereka tentang pengetahuan teh. Tapi di dalam media itu banyak orang menceritakan tentang teh, tapi itu kayaknya semua agak menyimpang. Tidak sesuai dengan prosedurnya, tidak sesuai dengan itu. Makanya sayangnya di situ, Pak. Cita-cita saya adalah mendapatkan satu rumah yang bisa mengembangkan budaya teh ini. Itu cita-cita saya, Pak. Karena memang teh yang berkualitas tinggi itu prosesnya benar-benar melalui proses yang ketat, panjang, dan juga harus teliti, dirawat, Ibu ya. Bahkan setelah dipetik pun harus benar-benar diaduk terus, ada dipanggang juga diaduk terus. Betul, Pak. Dan itu pula kalau kita mau belajar sesuatu, kita harus sering lihat, sering minum, mencicipi, baru kita bisa tahu ini bagus atau tidak. Karena teh itu pelajarannya yang tidak bisa diukur dengan mesin ataupun segalanya. Hanya bisa dirasain diri sendiri. Sekarang misalnya Bapak datang, aku ngomong, teh A ini seperti ini, B ini. Nah, Bapak sekarang cicipi minum. Nanti besok Bapak datang lagi, aku seduh lagi. A sama B. Hasilnya akan berbeda. Tapi Bapak akan belajar, akan tahu. Jadi semakin dilihat, semakin nyicip, itu mungkin semakin dapat hasilnya. Maka seperti yang tadi oleh Sensei Suwarni katakan, kita harus menghargai saat ini juga, momen saat ini juga. Karena besok ketika kita mencicipi teh yang sama, sudah beda rasanya. Jadi kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda lagi. Dan kita nikmati lagi yang berbeda itu. Iya, betul. Dan itulah hakikat kehidupan juga ya. Tiap hari berubah, tidak ada yang sama. Iya, nggak ada yang sama. Tidak bisa diprediksi. Iya, tidak bisa. Baik, Sensei Suwarni, terima kasih sudah sharing banyak sekali mengenai teh dan melengkapi berbagai informasi yang sudah Sensei bagikan juga kepada sahabat Bareka, baik di podcast dulu tahun 2020 saat masih pandemi COVID baru berlangsung. Dan saya rasa banyak juga orang yang pasti terbantu dengan adanya teh ini melewati masa pandemi COVID ya. Iya, betul, Pak. Dan sekarang setelah pandemi sudah usai, kita tetap masih bisa lebih menikmati teh lagi. Semoga harapan Sensei untuk bisa menikmati teh bersama masyarakat yang mengapresiasi teh bisa terwujud, dan rumah teh yang Sensei Suwarni harapkan bisa terwujud juga. Baiklah sahabat Bareka, kita sudah dapatkan banyak sekali ilmu dan pengetahuan dari Sensei Suwarni Wijaya, pemilik dan founder dari Xiangming Tea yang ada di Mangga 2 Square hari ini, di lokasi yang tempatnya nyaman. Kemudian juga kalau kita bersama keluarga ataupun teman mau bincang-bincang sambil minum teh di sini, silahkan. Selain ada teh juga banyak makanan yang enak. Siapa tahu beruntung ketemu Sensei Suwarni, bisa ngeteh bareng dengan beliau dan kita belajar lagi ya. Tapi hari ini harapan saya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pengetahuan untuk mengapresiasi teh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Sensei. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Sehat. Dan tetap memberikan semangat untuk mengedukasi minum teh. Sama-sama. Sekarang kita minum teh. Ya. Semangat, Pak. Semangat. Semangat.